Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejalan sunyi yang dirahmati Allah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan selalu dalam lindungannya. Mari kita mulai dengan memohon kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan kekuatan iman dan keteguhan hati dalam meniti jalannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah perjalanan yang pasti akan dilalui oleh setiap jiwa, yaitu perjalanan ruh menuju alam kubur dan dua keadaan dijemputnya kematian. Mari kita renungkan bersama bagaimana ruh seorang mukmin dan kafir dijemput oleh malaikat dalam perjalanannya menuju alam kubur. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Kematian hamba mukmin. Diceritakan, hamba yang beriman ketika akan meninggalkan alam dunia ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga ceria, bercahaya, dan berseri-seri. Di tangan mereka tampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur ruh si hamba mukmin tadi. Karenanya, tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi para malaikat tadi. Kejadian wanginya jasad seorang hamba mukmin juga dialami langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masyithah, seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun. Dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masyithah rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya hingga ajal menjemputnya. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan sebagian orang saleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Perjalanan malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawa, sebagian orang saleh bisa menyaksikannya dan menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Saat malaikat langit dan Jibril, pencabut nyawa, duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut. Ia berkata kepada si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi." Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian sebagaimana yang telah digambarkan dalam Al-Quran. Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surah Al-An'am ayat 61. Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan."
Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tuliskan nama hambaku ini pada Illiyin, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran. Tahukah engkau apakah Illiyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan, amal, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah." Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 19-21. Setelah dituliskan nama sang hamba dalam Illiyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, "Kembalikan lagi ruh hamba itu ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi." Hal itu seperti yang tersurat dalam Al-Quran. "Darinya, tanah, itulah kami menciptakanmu. Kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain." Quran Surah Toha ayat 55. Ruh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara, kerabat, serta kolega yang mengantarkan dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat, yakni Munkar Nakir, yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Si hamba didudukkan lantas ditanya 4 hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang kiblat yang jadi arah salatnya. Dan pertanyaan kelima tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu, tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat keduanya, insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Setelah itu, terdengar ada suara panggilan dari langit, "Hambaku benar," maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya. Beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga. Maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal saleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesalehannya. Saking nikmat-nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera didirikan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Disampaikan kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu juga ada waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, maka akan terjadi." Kematian hamba kafir. Sementara itu, perjalanan ruh orang kafir sungguh jauh berbeda dengan orang mukmin atau beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masuh, kain yang tidak nyaman digunakan, dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah." Ruh seorang hamba kafir ketakutan, nyawanya dicabut dengan paksa sebagaimana Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya
Kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surah Al-An'am ayat 93. Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tak beriman agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Quran Surah Al-Anfal ayat 50 dan 51. Kemudian ruh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, ruh siapa yang buruk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Merespons adanya ruh tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tulis catatan amal hambaku di Sijjin, di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Perjalanan ruh kafir selanjutnya sama seperti ruh mukmin, dikembalikan kepada jasadnya, namun dengan perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan sebaliknya dari mukmin. Alhamdulillah sahabat pejalan sunyi, kita telah sampai di penghujung pembahasan kita tentang perjalanan ruh menuju alam kubur dan dua keadaan dijemputnya kematian. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi pengingat dan pendorong bagi kita semua untuk memperbaiki amalan dan memperkuat keimanan kita. Ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita selalu bersiap diri dengan memperbanyak amal saleh dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan, ketika Rasulullah pernah bersabda, banyak-banyaklah kalian mengingat mati. Sesungguhnya setiap hari kuburan akan berkata 6 perkataan, yaitu, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah kesedihan, aku adalah rumah kegelapan, aku adalah rumah dari tanah, aku adalah rumah ulat. Maka apabila seorang hamba yang beriman dimakamkan, kuburan itu akan berkata, selamat datang dalam kelapangan dan kemudahan, sungguh aku senang pada engkau yang berjalan di atasku. Maka hari ini aku yang menguasaimu, dan engkau akan lihat apa yang akan aku lakukan terhadapmu. Lalu kuburan itu terbentang luas sejauh mata memandang sampai ke pintu surga. Namun ketika yang dikubur adalah orang kafir, maka kuburan itu akan berkata, aku menolak kedatanganmu, tidak ada kelapangan dan kemudahan untukmu. Sungguh aku membencimu saat kau berjalan di atasku. Kini aku berkuasa atasmu, maka lihat apa yang akan aku perbuat untukmu. Lalu kuburan itu menghimpitnya, sehingga tulang rusuknya berantakan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan 70 ular besar, yang bila satu saja dari ular itu meniup bumi,
maka bumi akan kering, tidak dapat menumbuhkan apapun sampai hari kiamat. Lalu ular itu menggigit dan merobeknya sampai hari pembalasan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, untuk sahabat umat muslim, dimohon untuk menonton video ini hingga akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, sebagai bentuk dukungan terhadap channel umat muslim, agar semakin berkembang, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar tentang pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Setiap kali Khalifah Utsman bin Affan melewati suatu kuburan, beliau berhenti sejenak, merenung dan menangis hingga air mata membasahi pipinya. Melihat kelakuan Utsman, salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya, "Wahai Utsman, mengapa Anda menangis? Hanya karena melihat kuburan? Sementara ketika Anda berbicara tentang surga, neraka dan azab neraka, Anda tidak menangis?" Sambil menengok kepada sang sahabat, Khalifah Utsman bin Affan berkata, "Kuburan adalah tempat tinggal pertama dari akhirat, tempat tinggal terakhir dari dunia. Barang siapa selamat dari azab kubur, nasib selanjutnya akan lebih ringan. Jika tidak selamat dari azab kubur, maka lanjutannya akan lebih keras dan berat." Utsman bin Affan melanjutkan, "Kelak ketika hari kiamat tiba, aku masih bersama banyak manusia. Sekiranya diriku berada di neraka, maka diriku masih ditemani oleh banyak manusia. Tetapi di alam kubur sebagaimana kuburan yang ada di hadapan kita saat ini, aku berada sendirian. Hal inilah yang membuat diri ini menangis." Ingatlah, tidak ada yang pasti di dunia ini selain kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskannya dengan kata kullu, yang jika diterjemahkan berarti setiap, dan kata setiap pasti meliputi apa saja istighraq yang tercakup di dalamnya, yakni setiap yang memiliki nyawa, baik manusia, hewan, bahkan jin sekalipun, pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Karenanya, tidak ada yang pasti di dunia ini selain kematian. Tidak ada yang paling menyakinkan di dunia ini selain kematian. Dan ini adalah masa depan yang pasti, karena setiap kita akan menuju ke sana, ke kematian. Tidak ada yang kekal di dunia ini, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata sebagaimana firman-Nya. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Mengingat kuburan sebagai tempat tinggal kita setelah kematian adalah renungan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dalam video kali ini, kita akan menggali lebih dalam makna tentang filosofi kuburan, batu nisan, cacing-cacing, belatung, dan hewan-hewan lainnya yang akan menemani jasad kita di dalam tanah. Renungan awal tentang kuburan. Kuburan adalah tempat yang akan kita tuju, tempat di mana tubuh kita yang fana akan beristirahat untuk selamanya. Ketika kita masih hidup, kita seringkali terlena dengan kesenangan duniawi, rumah yang mewah, kasur yang empuk, dan segala fasilitas yang membuat hidup ini nyaman. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa semua itu tidak akan kita bawa ke dalam kubur? Harta benda, sebesar apapun jumlahnya, tidak akan menemani kita di alam kubur. Istri atau suami yang kita cintai, keluarga yang kita kasihi, semuanya akan kita tinggalkan. Pada akhirnya kita akan sendirian di dalam lubang tanah, hanya ditemani oleh kegelapan dan sunyi. Ketika seorang manusia meninggal, tubuhnya akan dibaringkan di dalam liang lahat. Tanpa pakaian yang indah, tanpa perhiasan, tanpa kemewahan apapun yang selama ini mungkin menjadi simbol statusnya di dunia. Tubuh itu hanya akan dibalut kain kafan, sebuah kain sederhana yang menjadi pakaian terakhir kita di dunia ini. Seringkali manusia lupa
bahwa harta benda adalah titipan sementara. Mereka berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, mencari popularitas, mengejar kedudukan tinggi, seolah-olah semua itu adalah tujuan akhir hidup. Padahal tidak ada satu pun dari harta benda atau kedudukan yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Ketika ajal menjemput, apa yang selama ini kita kejar dengan penuh semangat akan hilang maknanya. Rumah mewah yang kita bangun, kendaraan yang kita kumpulkan, dan segala bentuk harta duniawi akan ditinggalkan begitu saja. Mereka tidak akan menemani kita di alam kubur, mereka tidak akan meringankan beban kita di akhirat. Hanya amal dan kebaikan yang kita lakukan selama hidup yang akan menjadi bekal sejati. Kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir. Bayangkanlah sebuah kuburan, sebuah liang yang dalam dikelilingi oleh tanah dan batu. Di sanalah kita akan ditempatkan setelah ajal menjemput. Kuburan itu tidak menawarkan kenyamanan seperti yang kita rasakan di dunia. Tidak ada kasur empuk, tidak ada selimut hangat, tidak ada atap yang melindungi kita dari hujan atau panas. Yang ada hanyalah tanah yang dingin, kegelapan, dan sunyi. Di dalam lubang kubur, tubuh kita akan berangsur-angsur berubah. Kain kafan yang membalut tubuh akan mulai rapuh, dan tubuh kita yang selama ini kita jaga dengan baik akan mulai membusuk. Cacing-cacing tanah akan mulai merayapi tubuh kita, memakan daging yang pernah menjadi bagian dari kehidupan kita. Belatung-belatung akan bermunculan, menggerogoti sisa-sisa tubuh kita. Inilah realita yang sering kali kita lupakan. Batu nisan yang dipasang di atas kuburan kita kelak hanyalah penanda, sebuah simbol bahwa di bawah tanah itu ada seseorang yang pernah hidup di dunia. Batu nisan itu tidak lebih dari sekedar penanda. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa memberitahu apa yang terjadi di bawahnya. Namun batu nisan itu menjadi saksi bisu dari kehidupan yang telah berlalu. Setiap kali keluarga atau teman datang berziarah, mereka melihat nama kita terukir di batu nisan itu. Mereka mungkin akan mengingat siapa kita, apa yang pernah kita lakukan di dunia. Tapi seiring berjalannya waktu, batu nisan itu mungkin akan mulai terlupakan, ditinggalkan, hingga akhirnya hanya menjadi sebuah batu tanpa makna di tengah ribuan kuburan lainnya. Cacing-cacing dan belatung adalah makhluk-makhluk kecil yang mungkin kita anggap menjijikkan ketika kita masih hidup. Namun mereka adalah teman sejati yang akan menemani kita di dalam kubur. Mereka tidak peduli dengan siapa kita di dunia, apakah kita orang kaya atau miskin, berkuasa atau lemah. Mereka hanya menjalankan tugas mereka, mengurai tubuh kita hingga kembali menjadi tanah. Proses ini adalah bagian dari siklus alam yang tak terhindarkan. Tubuh yang pernah kita banggakan, yang pernah kita rawat dengan penuh perhatian, akan menjadi santapan bagi cacing dan belatung. Mereka akan merayap di antara tulang-tulang kita, menggerogoti sisa-sisa daging yang masih melekat, hingga yang tersisa hanya tulang belulang yang lambat laun akan hancur menjadi debu. Setiap manusia pasti akan mengalami itu semua. Namun seringkali kita tidak menjadikan itu sebagai pelajaran. Kita melihat jenazah dibawa ke kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat, tetapi hanya sedikit dari kita yang benar-benar merenungkan bahwa suatu hari nanti, kita pun akan mengalami hal yang sama. Kematian adalah kenyataan yang pasti. Tidak ada yang bisa lari darinya. Apakah kita siap untuk menghadapi kematian? Apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang di akhirat? Pertanyaan-pertanyaan ini harus selalu kita tanyakan pada diri kita sendiri, karena pada akhirnya hanya amal dan ibadah yang akan menjadi teman sejati kita. Kuburan sebagai tempat renungan. Kuburan adalah tempat yang penuh dengan pelajaran bagi siapa saja yang mau merenung. Di sana, kita bisa melihat betapa fana dan rapuhnya kehidupan ini. Betapa semua yang kita banggakan di dunia tidak ada artinya di hadapan kematian. Saat kita berjalan di antara kuburan, melihat satu demi satu batu nisan, kita bisa merasakan betapa banyaknya orang yang sudah mendahului kita. Mereka semua pernah hidup seperti kita. Mereka pernah merasakan kebahagiaan, kesedihan, cinta, dan kehilangan. Namun pada akhirnya mereka semua sama, menjadi penghuni liang lahat, ditemani oleh kegelapan, kesunyian, dan makhluk-makhluk kecil yang mengurai tubuh mereka.
Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu mengingatkan umat Islam tentang kematian dan kehidupan setelah mati. Mereka mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara dan tujuan akhir kita adalah akhirat. Salah satu hadis Nabi yang sangat dikenal adalah, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Para sahabat Nabi, meskipun memiliki kekayaan dan kedudukan, selalu menyadari bahwa semua itu tidak berarti apa-apa tanpa iman dan amal saleh. Mereka menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, selalu ingat bahwa harta duniawi hanya titipan yang tidak akan mereka bawa ke alam kubur. Setiap hari yang kita jalani adalah langkah mendekat menuju kematian. Setiap napas yang kita hirup adalah tanda bahwa waktu kita di dunia ini semakin berkurang. Oleh karena itu, kita harus selalu sadar diri dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Persiapan terbaik untuk menghadapi kematian adalah dengan memperbanyak amal kebaikan, menjauhi segala bentuk keburukan, dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Harta, kedudukan, dan segala bentuk kemewahan duniawi hanya sementara amal dan ibadah adalah investasi kita untuk kehidupan yang abadi. Menghadapi kematian dan kuburan bukanlah sesuatu yang mudah, namun dengan mengingat Allah di setiap langkah, kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran akan tujuan akhir kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan." Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup ini hanyalah ujian, dan tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu terarah pada jalan yang benar, menjauh dari segala bentuk kemaksiatan, dan fokus pada hal-hal yang akan membawa kita kepada keselamatan di akhirat. Kesimpulan dan renungan akhir. Kuburan adalah tempat tinggal masa depan kita kelak setelah kematian. Tidak peduli seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa cantik atau tampan pasangan kita, seberapa nyaman tempat tidur kita, semuanya akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah amal ibadah kita, dan tubuh kita akan diurai oleh tanah dan makhluk-makhluk kecil yang tinggal di dalamnya. Renungan tentang kuburan ini adalah pengingat bahwa hidup ini sangatlah singkat dan fana. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu yang tersisa untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal kebaikan, dan selalu ingat bahwa tujuan akhir kita adalah kehidupan yang abadi di akhirat. Hanya dengan mengingat kematian dan bersiap menghadapinya, kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh makna dan berkah. Semoga video ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak amal kebaikan, dan mengingat bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Mari kita jaga iman dan takwa kita, serta terus berdoa agar kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatian sahabat semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pejalan Sunyi dengan like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi ilmu dan hikmah. Semoga kita semua diberikan husnul khatimah dan dikumpulkan di surganya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.